Akhirnya aku bikin video lagi. Tapi video ini kontennya bukan terkait reaksi pertandingan basket, lebih ke pada pandangan pribadi aku terkait isu yang beredar beberapa bulan yang lalu mengenai basket putri. Sebenarnya isu ini udah mungkin udah kelewat ya, akunya aja yang kurang update. Tapi sebetulnya pada saat isu itu muncul, aku udah sempat ngobrol sama temanku terkait hal ini. Terus tapi aku belum lihat secara full seperti apa videonya. Dan beberapa minggu yang lalu sempat ngobrol-ngobrol juga sama teman-teman basket via IG gitu kan. Akhirnya aku buka IG. Nah, dari situlah akhirnya aku baru melihat sekilas videonya. Ternyata bagus, luar biasa. Jadi yang pertama aku ingin sampaikan, aku mengapresiasi teman-teman di sana yang bikin video itu, yang udah mencurahkan isi hati kalian, yang udah rela meluangkan waktu kalian untuk menyuarakan apa yang kalian ingin sampaikan. Terus juga selain itu juga aku apresiasi kepada teman-teman yang mendukung, mensupport terkait hal itu, baik lewat blognya atau dimanapun itu supportnya. Saya apresiasi, aku apresiasi banget. Nah, langsung ke intinya, singkat cerita dari video atau blog teman-teman itu ya. Kalau aku posisi ini, aku memberikan pendapat dari pandangan aku sendiri ya, pandangan aku dari beberapa sisi, baik dari aku yang dulu pernah main basket, terus menjadi mantan pemain basket, terus habis itu yang saat ini posisinya mungkin dikatakan bisa jadi orang biasa yang bukan berkecimpung, yang nggak aktif lah di dunia basket. Kalau aku pribadi, mungkin kalau aku masih jadi pemain basket, aku akan merasakan hal yang sama seperti yang kalian rasakan sekarang. Rasanya seperti apa ya? Capek, pasti capek. Yang pertama capek karena dalam situasi yang kondisi yang tidak pasti ini, kita dihadapkan dengan kontinuitas atau latihan yang terus-terusan. Jadi kayak kita latihan tapi nggak ada ujungnya. Itu memang sesuatu yang melelahkan ya. Ketika kita melakukan sesuatu tapi nggak ada ujungnya, itu sesuatu yang melelahkan. Ngeselin. Karena aku dulu jadi pemain pun juga merasakan kekecewaan atau kekesalan itu ketika kita hanya latihan terus ada titik di mana kita jenuh dengan latihan, kita harus game gitu kan. Meskipun kita sebenarnya juga ada pertandingan, hanya temennya itu aja, lo lagi gitu kan. Nah, terus apalagi mungkin ketika jadi pemain kan pengennya eksis, pengennya ketika ada game kita eksis, kita mencetak poin, kita diliput, atau kita bisa eksis di media sosial, kita bisa upload dan segala macam. Tapi coba kita lihat sisi baiknya ya. Kita nggak perlu ya, itu tadi udah sisi negatifnya, kita lihat sisi baiknya dengan apa ya, dengan kalian terus latihan gitu kan, dengan kita dulu dengan kita latihan terus meskipun nggak ada ujungnya. Tapi sisi positifnya adalah tanpa kita sadari bahwa kita sedang menambah nilai, kita sedang menambah value kita, nilai lebih buat kita, nilai lebih, atau bisa dibilang tuh meningkatkan skill individu dari kita gitu. Dengan catatan kita tetap konsisten dan rajin ya, tetap konsisten latihannya nggak ogah-ogahan gitu kan. Jadi meskipun nggak ada event, tapi bukan berarti itu kualitas kalian menurun, karena kalian tetap menjaga eksistensi itu, kalian tetap menjaga stamina kalian tetap menjaga skill kalian dengan latihan itu gitu. Dan
selanjutnya mungkin pandangan lain dari sisi aku yang sekarang udah nggak aktif basket, dimana udah gabung di suatu organisasi gitu. Jadi akhirnya ada ilmu yang bisa aku share, bukan aku share sih. Jadi akhirnya di sini aku baru menyadari bahwa ketika kita membuat suatu event, ketika kita membentuk suatu event, pastinya selain ada organisasi itu which is orang SDM lah, terus habis itu strukturnya dan lain-lain, tapi butuh juga yang namanya modal. Dulu tahu sih, yang orang akuntansi kan modal itu tahu, cuman secara real, secara praktek bahwa memang modal itu dibutuhkan ketika kita membuat sebuah event. Itu memang ini pandangan lainnya, itu memang perlu gitu loh. Modalnya apa? Uang. Mau nggak mau harus ada uang buat apa? Ya uang untuk beli perlengkapan, beli peralatan, beli keperluan event, terus membayar gaji, bayar honornya karyawan gitu kan, orang-orang yang kita pekerjakan gitu. Gede, uangnya gede, modalnya gede. Tergantung event seperti apa yang kita inginkan gitu loh. Besar kecilnya itu tergantung apa yang kita event apa yang nanti kita ingin buat gitu. Jadi besar kecilnya dari situ gitu. Nah, dari situ kan sebetulnya tuh semuanya tuh ada anggaran. Memang ketika mau membuat event pasti ada anggarannya, pasti ada rencana anggarannya gitu. Nah, kalau dari basket putri gimana gitu kan? Entahlah, kalau ini sebenarnya pertanyaan yang saya juga nggak bisa jawab. Saya kurang paham sih, dan ini bukan ranah saya untuk bukan ranah aku untuk menjelaskan hal ini. Karena kalau aku pribadi dulu ketika jadi pemain, ya intinya cuman latihan, datang ke lapangan, latihan, terus tanding basket, kita dapat gaji gitu kan. Nggak sampai kepikiran bahwa siapa yang ngadain event ini, duitnya dari mana, terus perputaran uangnya itu seperti apa, mengelola orang-orangnya seperti apa, mengelola eventnya seperti apa. Nggak sampai segitunya, karena pemain kan fokusnya untuk bertanding. Nah, itu dulu juga pas aku masih eksis di dunia basket, itu pun juga penyelenggara itu beda-beda. Ya kalau antara SMP, SMA ya memang penyelenggaranya paling antar klub paling penyelenggaranya ya sekolah atau apa gitu ya. Cuman kalau level yang lebih tinggi lagi kan pasti ada lah ya sponsor atau segala macem. Nah, itu juga beda-beda. Di zamanku tuh beberapa kali beda. Dari yang pertama kali itu aku ikut event agak besar tuh, mungkin Kobanita itu besar ya. Kobanita itu aku tapi hanya dititipkan. Sebenarnya pemain titipan doang, cuma numpang main di situ doang. Terus habis itu apalagi ya, Liga Mahasiswa aja sempat berapa kali ganti ini ya penyelenggaranya. Ada yang namanya Libama, ada yang namanya Lima, terus ada juga yang sponsornya smoking tuh apa ya, aku lupa. Terus habis itu pas udah level atas lagi, ada WIBL, ada WNBL, ada Gandhi itu aja udah gonta-ganti. Dan itu dulu sih nggak terbesit siapa yang menyelenggarakan atau apa, tuh nggak sampai segitunya, nggak sampai kepikiran seperti itu. Nah, intinya aku bikin video ini bukan buat organisasi atau bukan buat organisasi lah, tapi lebih kepada kalian teman-teman atau adik-adik yang sekarang sekarang sudah kecemplung di jadi pemain basket, terus kena pandemi, terus nggak tahu lagi seperti apa. Paling aku berbagi pengalamanku yang dulu pernah jadi pemain basket. Yang pertama, kalian harus punya tujuan, kalian harus set tujuan itu apa yang kalian ingin capai dari basket itu apa sih gitu. Apakah iya itu sumbernya basket atau bukan. Kalau memang kalian tujuannya dari basket,
ya kalian latihan, kalian harus maksimalkan, kalian harus do the best apapun itu, apapun yang terjadi di depan, entah ada game atau event atau apa segala macam, kalian pasti tetap latihan karena memang kalian pada dasarnya memang suka basket, happy dengan basket. Kalau aku boleh share pengalamanku yang dulu, aku dulu itu karena sebenarnya kecemplung, karena kalau udah kecemplung kan udah basah, jadi ya berenang sekalian. Jadi dari SMP itu ketika ikut ekstrakurikuler terus masuk klub, ternyata dari basket itu nanti bisa mendapatkan beasiswa. Nah ini yang aku kejar, sebenarnya ini yang aku kejar. Dulu tuh pengennya adalah basket itu sebagai batu loncatan ketika aku masuk ke kuliah, masuk ke sekolah atau kuliah, itu aku mendapatkan beasiswa. Jadi aku di sini aku tuh nggak pengen menyusahkan orang tuaku. Jadi makanya aku pakai aku latihan beneran serius, menekunin latihan basket karena itu awalnya tujuanku itu. Cuman ternyata pada perjalanannya nggak hanya batu loncatan dan akhirnya malah ke karir. Padahal ya dulu setnya adalah hanya untuk batu loncatan, cuman ternyata ke karir. Ya pokoknya sampai di karir akhirnya aku juga berhenti basket juga karena ya basket. Jadi ya apapun itu, jadi kalian harus punya tujuan itu tadi. Balik lagi tujuan itu. Terus yang kedua, kalian harus ngelakuin apapun, hal baik ya, hal positif, harus do something, do anything, do everything. Ngelakuin apapun lah untuk mencapai goals ini. Pasti dong, kalau kalian punya suatu tujuan, pasti kan kalian bakal ngelakuin apa aja buat mencapai tujuan ini dengan cara yang baik ya, dan yang benar. Nah terus kalau udah melakukan itu, yang ketiga, udah berdasarkan pengalaman aku, mungkin yang lain juga punya pengalaman yang lain, tapi ini dari pribadi aku, don't expect too much. Dan kalian akan, kalau kalian gak berharap lebih, kalian itu akan menjaga diri kalian sendiri, kalian akan menjaga hati kalian. Harapan boleh tapi jangan tinggi-tinggi, karena sekalinya jatuh itu sakit banget. Pernah sakit? Iya pernah, tapi nanti aja diceritainnya. Terus jadi itu, dan jangan lupa kalian harus punya plan ketika rencana kalian, goals kalian itu tidak tercapai. Jadi seenggaknya kalau kalian nggak mencapai sesuatu di plan A, kalian punya plan B atau plan C dan seterusnya. Itu tergantung kepada kalian. Terus ingat juga, your life is not just basketball. Jadi hidup kalian itu nggak cuma basket. Basket memang buat kita senang, justru itu. Makanya itu kita pun harus menyadari bahwa hidup kita tuh selain basket juga ada kehidupan yang lain. Apapun yang kita harus achieve selain basket, dan kita harus melakukan itu. Kalau dibilang saya sayang sama basket, saya cinta sama basket. Sampai saya pun jatuh karena basket dan berdiri lagi karena basket. Jadi buat kalian di sana, tetap semangat, tetap lakuin apapun yang kalian ingin capai di dunia basket. Tetap kalian semangat, jangan pernah patah semangat. Do your best and good luck all. Bye.